وسلم صلى الله على warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen selaku penguji Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Saudi SPDI. Saya mengajar di Sekolah Dasar Swasta Taman Harapan Jalan Seksama nomor 183 Medan, Kecamatan Medan Inai. Saya sebagai mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2021. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran dengan tema tata cara berwudu. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita saksikan dan kita lihat video pembelajaran kita, apa yang sudah saya laksanakan. Dan harapan saya mohon kritikan dan saran sebagai pemasukan buat saya atas segala kekurangan yang ada. Dan ke depan saya berharap apa yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Itu mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semuanya. Pagi, Pak. Apa kabarnya, sehat? Sehat. Semua dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya hari ini harus bersemangat. Hari ini kita bertemu kembali pada tanggal 11 September tahun 2021, tepatnya hari Sabtu ya. Kita kembali melaksanakan pembelajaran agama Islam ya. Namun sebelumnya kita berdoa dulu kepada Allah, mudah-mudahan pembelajaran kita ini diberikan kemudahan oleh Allah. Untuk kepada Andika silakan maju ke depan untuk membaca surah Al-Fatihah. Yang lain ikutin ya, yang kuat suaranya. Ayo, bismillah. Terima kasih pada Bapak Andika yang telah memimpin doa kita dengan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan belajar kita berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Dan kepada anak Bapak semuanya kiranya diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari yang berbahagia ini. Dan selanjutnya di sini Bapak akan mengecek kembali tentang kehadiran anak Bapak semuanya dari daftar hadir yang ada di sini. Bapak lihat di sini yang tercatat hanya 2 orang yang tidak hadir ya. Mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya ya, teman kita yang tidak hadir hari ini dapat kembali bersama kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baik, hari ini pembelajaran kita temanya adalah tentang tata cara berwudu. Apa nak? Ulangi. Baik, sebelumnya Bapak ingatkan kembali, coba duduknya yang bagus, lipat tangannya. Duduknya bagus, lipat tangannya, supaya apa yang Bapak terangkan bisa dapat kamu pahami. Tata cara berwudu, apakah anak Bapak sudah paham? Sudah. Siapa yang sudah paham? Siapa yang belum? Ya, Bapak ingin bertanya sebelum kita lanjutkan, apa itu berwudu? Ayo, apa itu berwudu? Siapa yang tahu, tunjuk tangan? Ya, coba. Harus kecil dan besar.
Siapa lagi yang bisa? Udah tadi Muha. Ya, berwudu itu adalah cara untuk mengangkatkan hadas kecil. Supaya apa? Supaya suci dari hadas kecil. Itulah dengan cara kita berwudu. Kapan kita berwudu? Mulai sholat. Ada apa? Ya. Berwudu ini menjadi wajib hukumnya apabila kita mau melaksanakan ibadah sholat. Ya. Kalau kita mau sholat, mau tawaf, itu wajib kita untuk mengangkatkan hadas kecil dengan cara berwudu. Baik, mungkin sampai segitu aja dulu pemahaman kamu sebelum kita lanjutkan ini. Ya, bahwasanya berwudu itu adalah cara kita untuk mengangkatkan hadas kecil ketika kita mau melaksanakan ibadah sholat. Nah, di dalam berwudu itu banyak hal yang perlu kita pahami. Ya, banyak hal yang perlu kita pahami. Salah satu di antaranya adalah, coba perhatikan di sini, apa namanya itu? Bacaan niat wudu. Siapa yang sudah tahu niat wudu? Coba sama-sama kita baca. Itulah niat wudu. Ya, kemudian yang harus kamu perhatikan di sini, ya, apa itu namanya? Rukun wudu. Ada berapa rukun wudu, Dai? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, bagian yang kelima, kaki hingga mata, yang keenam, ya, itulah rukun wudu. Berarti rukun wudu ada berapa? Yang pertama, sebutkan tadi apa rukun wudunya yang pertama? Berniat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, sudah siku. Yang keempat, ayo basuh kaki hingga mata kaki. Yang kelima, membasuh apa tuh? Sebagian rambut. Yang keempat, yang kelima, membasuh kaki hingga. Yang kelima, itulah rukun wudu yang perlu kita pahami. Apabila rukun wudu ini, coba dengarkan, perhatikan dulu, lipat tangannya. Apabila kita berwudu, ya, tidak memahami rukun wudu, kemudian wudu kita asal-asalan, maka wudu kita tidak sah. Tidak rukun wudu yang perlu kita pahami. Lantas, bagaimana cara kita berwudu? Ayo. Cara kita berwudu bagaimana? Dari mulai kita baca bismillah sampai kita berdoa kepada Allah. Ya, itu ada cara-caranya. Kemudian membasuhnya bukan hanya sekedar membasuh, tapi harus sesuai dengan sampai batasan basuhan wudu itu tersendiri. Perhatikan. Ini Bapak dulu memperagakan ya. Nanti ya setelah Bapak peragakan ini, anak Bapak maju ke depan beberapa orang untuk mempraktekkan kembali. Apakah sudah paham dengan apa yang Bapak sampaikan atau belum? Ya, perhatikan. Niat wudu apa? Praktek wudu, tata cara berwudu yang harus kita lakukan. Kita awali dengan mencuci tangan. Perhatikan, semuanya ikut boleh? Ayo, semuanya. Ingat yang Bapak peragakan, nanti harus kamu peragakan juga ke depan. Pertama kita mencuci tangan. Perhatikan. Sambil membaca bismillah. Tengok Bapak, tengok. Membaca bismillah.
Kemudian yang kedua, kita tampung air. Ingat urutannya. Kemudian kita berkumur, kita buang airnya. Ya, berkumur-kumur sampai berapa kali? 3. Ya, kita buang airnya. Kemudian bila perlu kita gosok dengan tangan kita, gigi kita, supaya kotoran yang ada dalam gigi hilang dengan air yang kita kumur-kumurkan tadi. Kemudian yang ketiga adalah membasuhi hidung. Perhatikan, membasuh hidung. Ya, membasuh itu caranya boleh dimasukkan, kita hirup, kemudian kita semprotkan lagi. Ya, nah kita masukkan air ke hidung, kemudian kita buang. Itu namanya istinsa. Ya, istinsa ya, namanya memasukkan air ke dalam hidung. Nah, setelah hidung apa yang perlu kita basuh? Muka. Ya, muka. Sebelum kita membasuh muka, disinilah kita harus meletakkan niat. Ya, sambil menampung air. Nawaitul wudu'a. Ayo. Nawaitul wudu'a. Lirafil hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Barulah kita basuh muka. Ingat, membasuh muka dari mulai tempat tumbuhnya rambut sampai di bawah dagu. Ya. Ya. Sampai di bawah dagu. Nah, ini jenggotnya pun harus basah, yang punya jenggot. Ya. Nah. Ya, harus di bawah dagu. Itu rukun yang kedua. Yang pertama tadi apa nih? Niat. Yang kedua membasuh. Ya, yang ketiga, rukun yang ketiga membasuh kedua tangan dari mulai ujung kuku. Ingat, ini air, ya kan? Ini tangan kita basuh sampai di atas lutut. Kita sela-sela juga, ya. Ingat, coba perhatikan, nanti kamu satu-satu ke depan supaya paham, ya. Perhatikan. Kemudian tangan kiri. Tangan kiri. Ya, ini rukun yang ketiga. Kemudian yang keempat, membasuh sebagian rambut. Nah, kita tampung air, kemudian kita basuh. Boleh. Begini kita tampung air, kemudian kita kipaskan, kita basah seperti ini juga boleh. Ya, meratakan air ke rambut, tapi bukan mau membasahi rambut semuanya, tidak. Ini tampung air, kita buang airnya, kemudian kita masukkan ke rambut seperti itu. Itu rukun yang keempat. Yang kelima, membasuh kaki. Yang selanjutnya setelah rambut membasuh telinga. Ini sunat, ya. Ini sunat, bukan rukun. Setelah telinga apa? Kaki. Ingat, membasuh kaki jangan gini-gini aja dikeran kakinya, tapi harus dibasuh dengan tangan kita. Supaya apa? Supaya di telapak kaki kita, sela-sela jari kita, semuanya bisa basah dengan air wudu. Nah, setelah itu barulah kita berdoa. Bisa doanya? Ayo coba sama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Itulah doa sesudah kita berwudu, ya, supaya apa? Supaya Allah memberikan keberkahan kepada kita. Apa ada di isi dari doa kita sebelum sudah berwudu? Kita mohon kepada Allah untuk bisa senantiasa menjadi orang-orang yang bertaubat, minat tawwabin. Kemudian yang kedua, supaya kita terbiasa menjadi orang yang selalu mensucikan diri, minal mutatahhirin. Kemudian menjadikan diri kita menjadi orang-orang, seorang anak yang soleh, min ibadikas sholihin. Itulah inti daripada doa sesudah berwudu. Kemudian perhatikan ini apa bacaannya, jangan dibawa tulis.
Sunat wudu. Perhatikan, di dalam sunat wudu ini adalah membaca bismillah, itu yang pertama, ya. Seperti yang kita tadi membaca bismillah, itulah. Kemudian membasuh telapak tangan sebelah kanan, memasukkan ke wadah air, ya. Itu termasuk salah satu sunat wudu ketika kita berwudu sambil menyela-nyela tangan, membaca bismillah. Kemudian berkumur-kumur, itu termasuk sunat-sunatku. Membasuh hidung, sunat-sunatku. Membasuh telinga juga sunat-sunatku. Mendahulukan kanan dengan tangan kiri termasuk sunat-sunatku. Wudu. Nah, berdoa sesudah wudu itu juga sunat wudu. Jadi yang kita lakukan di luar rukun wudu itulah sunat wudu. Nah, jadi itulah yang perlu kita pahami supaya kita bisa membedakan mana yang sunnah dan mana pula yang rukun. Baik, selanjutnya mari kita saksikan video ini dulu bentar. Disimak videonya, lipat tangannya. Pertama, kita berniat wudu dan membasuh kedua telapak tangan kita. Yang kedua adalah berkumur. Nah, itu ya, perhatikan. Kemudian, urutan ketiga adalah mencuci lubang hidung kita. Keempat adalah membasuh muka kita. Urutan kelima adalah membasuh dan menyapu kedua tangan kita sampai siku. Dahulukan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Yang keenam adalah membasuh dan menyapu sebagian kepala kita dengan air. Kemudian urutan ketujuh adalah membasuh dan menyapu kedua telinga kita dengan air, baik telinga luar maupun dalam. Dan yang kedelapan adalah membasuh kedua kaki kita sampai mata kaki. Dahulukan kaki kanan, kemudian kaki kiri. Nah, setelah selesai berwudu, kita disunahkan membaca doa sambil menghadap kiblat. Doanya seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya, itulah tadi video tentang tata cara berwudu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan dicermatin sehingga wudu kita sesuai dengan apa yang sudah kita pahami dalam video tersebut dan dari apa yang telah Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya, Bapak ingin mengetahui kembali kepada pemahaman kita. Kepada anak Bapak, ya coba 2 orang maju ke depan, 1 maju. Nah, kamu maju. Ya. Maju sini. Iya, sini. Maju nih. Untuk praktek berwudu. Ya. Ayo 3 orang juga nggak apa-apa maju. Sini aku masuk sini. Ya, langsung sebelah sini. Oke. Kamu lihat ya, perhatikan. Bagaimana teman kita berwudu dari mulai yang sunnah, membasuh tangan. Ayo, sama-sama tangannya. Bismillah. Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, berkumur-kumur. Nah, kemudian membasuh nih. Hidung, gimana basuh hidung? Ayo bagus praktekannya, ya bagus. Nah, kemudian membasuh muka. Sebelumnya berniat. Ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu
mukanya. Ayo, basuh mukanya. Yang bagus basuh mukanya. Gini dia. Habis itu apa? Kedua tangan. Dimulai dengan tangan kanan. Ayo, tangan kanan yang mana? Tangan kanan mana? Tengok. Udah. Kemudian yang kedua tangan kiri. Udah. Kemudian habis tangan apa? Basuh sebagian rambut. Nah, ini. Kemudian membasuh kedua telinga. Tangannya gimana? Ya. Kemudian membasuh kaki hingga mata kaki. Gimana kakinya? Praktekkan aja. Iya. Yang jelas membasuh kaki itu semuanya harus basah sampai di atas mata kaki. Kemudian yang keenam tertib. Kemudian akhirnya dengan baca doa. Tangannya. Bismillah. Allahumma ja'alni minat waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min Iya, ayo tepuk tangannya dulu, semangat. Silakan dulu. Ya, udah. Itulah tadi teman kita ya yang mewakili kita semuanya untuk melaksanakan praktek tentang tata cara berwudu. Sekarang untuk kelompok ini ya, coba sama-sama yang kelompok ini aja nak ya, baca niat wudunya dulu. Bismillah. Coba tangannya. Ayo. Nah, waitul. Doa sesudah berwudu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Ayo coba untuk yang putrinya semuanya. Bismillah, niat wudunya. Dan doanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Baik, itulah ya tata cara berwudu. Yang perlu kita pahami adalah yang pertama niat wudunya, kemudian doa sesudah wudunya, kemudian rukun wudunya. Kenapa perlu kita pahami rukun wudunya? Supaya wudu kita itu sah ya, sah dan
Benar. Sebab kalau kita wudhu tanpa memahami rukun-rukun wudhunya, ya, dikhawatirkan wudhu kita salah. Ya, wudhu kita salah. Kenapa salah? Kalau tidak sesuai dengan rukun-rukunnya, wudhunya tidak berurutan yang dibasuh, maka wudhu kita tidak sah. Tidak sah. Dan sholat kita kalau wudhunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah, karena hadas kecil kita tidak terangkat, ya, hadas kecil kita tidak terangkat. Jadi oleh karenanya rukun wudhu itu perlu kita perhatikan. Bapak ulang kembali. Yang pertama adalah niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan. Yang ketiga yang keempat membasuh sebagian rambut. Yang kelima membasuh kaki hingga mata kaki. Yang keenam tertib. Nah, itulah rukun wudhu. Paham kira-kira itu, nak? Paham. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, sekarang buat kelompoknya. Ayo ambil buku tulisnya masing-masing. Ini ada kesana duduknya. Ada kesana duduknya. Itu juga ada berapa buat kelompoknya. Ini ada kesana. Ada kesana. Geser waktunya. Ada kesana. Maju. Iya, buat kelompoknya. Sana. Udah? Sedikit. Semangat. Ada kesana, nak? Senang itu cari itu. Ya. Duduk sini, duduk belakang bawah. Iya, nggak apa-apa. Duduk sebentar ya, Pak. Ya. Sudah? Nah, sekarang kita akan membuat diskusi kelompok, ya, terkait dengan masalah wudhu yang kita bahas pada hari ini, ya. Jadi diskusi ini juga ada penilaiannya kepada semuanya. Mudah-mudahan dengan diskusi ini, ya, apa yang kamu pahami di dalam praktek wudhu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Udah, tulis soal nomor 1. Jadi yang perlu kamu tulis yang pertama, kapan kita harus berwudhu? Tulis. Kapan kita harus berwudhu? Harus berwudhu. Nah, nomor 2. Nomor 2. Tuliskan rukun-rukun wudhu. Tuliskan rukun-rukun wudhu. Rukun wudhu. Ya. Salah deh. Nah, yang terakhir, tuliskan sunat-sunat wudhu. Ya, udah, silakan dikerjakan. Ya.
Baik, anak bapak semuanya, waktunya sudah habis. Ya, waktunya sudah habis. Sekarang duduknya di posisi masing-masing. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dah, duduknya yang tertib. Udah situ aja. Berarti kan kemerahnya. Iya. Dah. Untuk hasil diskusi kerja kelompok nanti ya, nanti Bapak akan menilai ya apa yang sudah kamu kerjakan sebagai nilai diskusi kepada anak Bapak semuanya. Karena waktu pun sudah mau habis ya, maka dalam pembelajaran ini kita ambil satu kesimpulan ya, ambil kesimpulan. Sebelumnya coba lipat tangan dulu kemarin. Coba sama-sama kita pahami kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, bahwasanya ya, apa yang pertama? Wudu itu apa itu? Apa itu wudu? Ya, bahwasanya wudu itu adalah satu cara untuk mengangkatkan hadas kecil. Supaya apa? Supaya kita bisa melaksanakan ibadah sholat. Nah, kemudian bolehkah kita berwudu ketika mau baca Quran? Boleh. Hukumnya sunat, berpahala. Jadi berwudu itu adalah cara untuk mengangkatkan hadas kecil untuk bisa melaksanakan ibadah sholat, supaya sholat kita itu sah dan sholat kita itu diterima oleh Allah. Kemudian di dalam wudu yang perlu kita pahami dalam kesimpulan ini adalah ada sunat-sunat wudu, ada rukun-rukun wudu. Rukun wudu apa saja tadi? Ada berapa? Ada 6. Yang pertama berniat. Iya, yang pertama membaca nih. Berniat. Niat itu di dalam hati. Kemudian yang kedua apa? Membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku. Yang keempat sebagian rambut. Yang kelima kaki hingga mata. Yang keenam tertib. Ya, coba kemudian di dalam wudu itu ada niat wudu. Coba bacakan niat wudunya. Coba lipat tangannya dulu. Nah, waitul semuanya. Kemudian ada doa sesudah wudu. Ayo baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Kemudian yang namanya sunnah-sunnah wudu di dalam anggota wudu kita, selain dari rukun wudu, itulah sunat-sunat wudu. Seperti apa? Membaca bismillah, mencuci dan menyelah-nyelahkan tangan. Kemudian apalagi? Berkumur. Setelah berkumur apalagi? Membasuh hidung. Kemudian membasuh kedua telinga. Kemudian berdoa. Nah, itu termasuk sunat-sunat wudu. Kemudian apalagi?
lagi mendahulukan kanan daripada kiri. Nah, itu dalam basuhan itu termasuk sunat wudu. Itulah ya kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang tata cara berwudu ya. Mudah-mudahan ya apa yang sudah sama-sama kita pelajari dan kita saksikan dalam video pembelajaran dan dari apa yang sudah Bapak terangkan tadi ya dapat kita mengerti dan kita pahami. Dan untuk selanjutnya ya pelajaran yang akan datang kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Apalagi hal-hal yang membatalkan wudu itu juga perlu kita pahami supaya kita mengerti ya. Baik, karena waktu pun sudah habis pada pembelajaran hari ini, maka untuk pembelajaran ini kita tutup dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.